Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bertemu lagi dalam pelajaran akidah masih dalam bab Tauhidul Asma wa Sifat. Tauhid dalam Asma wa Sifat. Biar kita selamat ya. Pemahaman kita dari segala bentuk kekeliruan dan penyelewengan ya. Maka para ulama telah menyusun manhaj yang sahih, yakni yang manhaj sahih ini didasarkan pada 3 usul, 3 hal yang dasar, 3 hal yang pokok. Jadi di situ di dalam kitab itu dikatakan wayan tadhimul manhajul haqqi fi babil asma wa sifat fi thalathati usul man haqqaqaha salima minal inkhiraf fi hadzal bab. Jadi telah tersusun ya manhaj yang hak dalam bab asma wa sifat atas 3 usul. Barang siapa yang melaksanakan 3 usul ini, 3 hal mendasar ini, maka akan selamat dari kekeliruan ataupun penyelewengan. Nah, usul yang pertama atau pokok yang pertama adalah tanzihullahu azza wa jalla an ayus bahu say'un min sifatihi syai'an min sifatil makhluqan. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala diserupakan sesuatu pun dari sifat-sifatnya dengan sifat-sifat atau diserupakan dengan sifat makhluk. Jadi dijauhkan ketika kita mengimani sifat Allah itu dengan diserupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Jadi jangan sekali-kali ketika kita membahas tentang sifat Allah itu, sifat itu diserupakan dengan sifat makhluk. Dalilnya, wa daliluhu qauluhu ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi tidak ada ya, sesuatu pun, apapun dari makhluk itu yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah itu apa? Maha mendengar lagi maha melihat. Sami' wal basir. As-sami' wal basir. Dari ayat ini dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini Allah menegaskan bahwa tidak ada satupun ya makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, zatnya maupun sifatnya. Ya, jadi nggak ada yang sama. Maka ketika kita memahami asma wa sifat, jangan sekali-kali disamakan dengan sifat makhluk. Jangan sekali-kali sifat Allah itu disamakan dengan sifat makhluk. Ketika kita mengimani bahwa yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka,
kita menetapkan sifat Allah bahwa Allah memiliki tangan, tapi jangan sekali tergambar dalam pikiran kita bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan kita, kayak gini nih, enggak, jauh. Tidak boleh kita menyamakan. Sama sekali tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi yaliku bijalalihi wa kamalihi, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dalam An-Nahl 74 Allah mengatakan fala tadribullahu lillahil amthal. Jangan sekali-kali kalian membuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kesamaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Tabari fi tafsir ayat, Imam Tabari ketika menafsirkan ayat ini mengatakan fala tumathilu lillahil amthal wa la tushabbihu lahul isbah fa innahu la mathla lahu wa la syabiha. Jangan sekali-kali, maknanya apa? Fala tadribu lil amthal itu maksudnya apa? Jangan sekali-kali kamu menyerupakan Allah dengan penyerupaan apapun. Dengan menyamakan Allah dengan disamakan dengan apapun. Karena apa? La mithlala wala syabiha. Karena tidak ada apa di makhluk ini yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengerti bahwa apakah kamu tahu bahwa Allah itu adalah apa? Memiliki kesamaan? Enggak ada. Maksudnya ini pertanyaan yang linafi, untuk artinya meniadakan. Ini enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan itu apa? Hal ta'lamu li rabbi mathalan aw syabihan. Apakah kamu mengetahui bahwa Allah itu memiliki kesamaan atau keserupaan dengan makhluk? Tentunya apa? Tidak, kan begitu. Ini al-istifhamul inkari, pertanyaan untuk mengingkari bahwa Allah tidak memiliki kesamaan. Demikian juga apa? Allah katakan dalam surat Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada satupun yang sekufu, yang sama, ya, setara, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh ketika Allah diberi nama As-Sami, Al-Basir, Allah memiliki pendengaran tentunya. Tapi apa? Pendengarannya tidak sama. Jangan diamalkan pendengaran kita. Masa Allah punya telinga? Enggak seperti itu. Ya. Allah punya pendengarannya seperti apa? Tidak boleh disamakan dengan pendengarannya manusia. Qala Tabari, Imam Tabari dalam menafsirkan ayat ini, Al-Ikhlas tadi ya, walam yakul lahu syabih wala adlun walaysa kamitslihi syai'. Jadi tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala yang serupa atau yang sebanding, ya. Dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, pokoknya kita jauhkan, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penyerupaan terhadap sifat makhluk. Itu yang harus pertama dipahami, jangan disamakan, karena biasanya nanti orang itu menolak sifat itu karena apa? Difahami dengan apa? Tampil dulu, ya, ini apa? Disamakan dulu. Ketika dikatakan bahwasanya Allah murka, misalnya, loh, Allah kok murka? Ya kan marah itu kan negatif gitu ya. Nah itu jangan disamakan dengan murkanya kita, ya. Karena kalau kemudian disamakan dengan murkanya kita, akhirnya ditiadakan, dinafikan, ya. Kalau gitu Allah ya nggak mungkin marah itu loh. Karena kalau marahnya manusia kan negatif kan itu kan, sisi kekurangan. Jangan disamakan marahnya Allah dengan marahnya kita, ya. Kalau marahnya Allah layaliku bijalalihi wa kamali,
marahnya itu sesuai untuk menunjukkan kesempurnaan, itu marah Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan marahnya kita, ya. Emosi kemudian apa? Naik pitam ya, itu enggak seperti itu. Jauh, tidak boleh disamakan dengan kalau marahnya manusia itu menunjukkan kekurangannya manusia, tapi kalau marahnya Allah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu karena orang pertama itu menyamakan, difahami sama, akhirnya kemudian ditolak kan gitu, ya. Allah kok punya tangan sama manusia punya tangan. Lah akhirnya apa, kalau begitu Allah nggak punya tangan. Nah ini keliru. Ya, orang kenapa menolak sifat Allah, menyelewengkan sifat Allah itu karena apa? Difahami pertama kali ini disamakan. Ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kalau Allah sebutkan sifat-sifatnya itu yakni yaliku bijalalihi wa kamalihi, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipegangi benar-benar prinsip ini, ya. Dilaisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harus benar-benar dipegangi bahwa Allah itu tidak sama, ya, baik zatnya maupun sifatnya dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, manhaj, ya, jalan yang harus ditempuh untuk biar kita nggak keliru itu adalah usul yang kedua, yakni al-imanu bima sama wa wasafallahu bihi nafsahu wa bima sammahu wa wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala al-wajhi laik bijalalihi wa 'azamatihi, ya. Jadi yang dasar yang kedua yang harus difahami adalah apa? Mengimani nama dan sifat-sifat Allah itu dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah sebutkan, yang telah Allah namakan untuk dirinya, yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Jadi kalau Allah mengatakan Sami'ul Basir, ya kita imani bahwa Allah itu As-Sami' Al-Basir. Kenapa? Karena Allah yang mengatakannya. Allah yang menamakan dirinya. Kalau misalnya yadullahi fawqa aydihim, Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah itu memiliki tangan, ya kita imani bahwa Allah itu memiliki tangan. Kenapa? Karena Allah memberi sifat kepada dirinya sendiri, yadullah, Allah memiliki tangan. Ya. Kita harus imani itu. Ya. Dan demikian pula apa? Kita imani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, ya, telah memberi nama, telah menamakannya dan telah memberikan sifat-sifatnya. Jadi dalam masalah penetapan asma wa sifat, kita hanya mengimani nama dan sifat-sifat Allah yang datang dari Quran maupun datang dari Quran yang dari sunnah yang sahih. Karena dari Quran itu Allah menamakan dirinya. Juga dalam hadis, ya, Allah menamakan dirinya. Allah sifatkan dirinya. Kalau memang itu disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, ya kita imani. Demikian pula ketika Nabi Muhammad SAW menamakan Allah, menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita imani. Dan itu apa? Yaliku bijalalihi wa kamali, yani yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya, Allah kan memberi nama kepada dirinya, mensifati dirinya, ya. Dan dalam itu banyak tertebar di banyak ayat dalam surat Al-Qur'an itu, ya. Dalam Al-Qur'an. Misalnya di sini adalah ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Di sini Allah sebutkan nama dan sifat. Ya. Misalnya Bang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah apa? Yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Siapa Dia? Allah. Bagaimana? Allah Al-Hayyu, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, yang terus-menerus dalam mengurusi alam ini, ya. Nah, jadi nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita imani Allah itu namanya Al-Hayyu, Allah itu namanya Al-Qayyum. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam karena apa? Allah menamakan dirinya dalam Al-Qur'an ini. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu apa? Tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ya, ini sifat Allah, ya. Allah itu mensifati dirinya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak ngantuk, enggak tidur. Ya. Jadi la ta'khudhu sinatun wa la naum, tidak ngantuk tidak tidur itu sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Dan seterusnya yang semuanya itu apa? Bisa apa? Allah telah menamakan diri dan mensifati dirinya, maka akan kita imani. Silakan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.